Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya, Rizky Nur Hidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan alasan Rasulullah tidak ingin darahnya menyentuh bumi saat terluka di medan perang. Kira-kira alasannya apa ya sobat? Baiklah sobat, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sejarah mencatat dengan tinta emas kisah perjuangan Rasulullah dan para sahabat sebelum Islam tegak di muka bumi ini. Perang, darah, dan pedang seolah mewarnai tinta-tinta sejarah perjuangan tersebut. Rasulullah seperti pejuang lainnya juga terluka saat bertempur. Namun, beliau tidak mengizinkan darahnya menetes ke tanah. Dalam sebuah kisah, pada saat perang sedang terjadi, Rasulullah SAW pernah terluka. Gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dan dahinya yang mulia bercucuran darah. Perang ini disebut dengan Perang Uhud. Perang ini dikenal dengan nama gunung tempat terjadinya peperangan antara kaum kafir Quraisy dan kaum Muslim. Gunung Uhud terletak di sebelah utara kota Madinah. Perang ini merupakan rangkaian peristiwa yang menjadi cobaan dan ujian bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Tujuan dari Perang Uhud adalah untuk mempertahankan eksistensi agama Islam dan perjuangan kaum muslim dari serangan kaum kafir Quraisy yang ingin menghancurkan kejayaan Islam. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Talhah bin Abi Talhah al-Abdari dari pasukan kaum musyrikin keluar menentang duel pasukan kaum muslimin. Sedangkan dari pihak muslimin keluar Zubair bin Awam yang langsung melompat menyerangnya bagaikan seekor singa. Di sisi lain, Abu Dujanah yang mendapatkan pedang Rasulullah SAW langsung menyerang dengan penuh keberanian dan membunuh siapa saja orang musyrikin yang menghadangnya. Begitu pula paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang menyerbu hingga ke tengah-tengah pasukan kaum musyrikin. Pasukan pemanah yang berada di Bukit Ainain juga turut memberikan andil besar dalam pertempuran. Mereka menghujani pasukan musyrikin dengan anak panah sehingga membuat pasukan kaum musyrikin kocar-kacir dan banyak yang berguguran. Setelah melihat pasukan musyrikin kocar-kacir meninggalkan medan pertempuran dan pasukan kaum muslimin mulai mengumpulkan harta rampasan perang, regu pemanah yang berada di Bukit Ainin seketika turun dari pos penjagaan dan lupa akan tugas utamanya karena tergoda oleh harta dunia. Singkat cerita, setelah kaum musyrikin mendengar berita bahwa pasukan kaum muslimin turun dari bukit yang awalnya melarikan diri, berbalik arah dan kembali menyerang pasukan kaum muslimin. Akhirnya, pasukan kaum muslimin kacau balau. Banyak di antara mereka yang terbunuh. Salah satunya adalah paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Di tengah situasi genting tersebut, kaum musyrikin mencoba mendekati Rasulullah, tetapi mereka dihadang oleh pasukan kaum muslimin yang berjumlah 9 orang, yaitu 7 orang dari sahabat Ansor dan 2 orang dari sahabat Muhajirin. Meskipun para sahabat berusaha sekuat tenaga melindungi Rasulullah, kaum musyrikin tetap berhasil menerobos pertahanan kaum muslimin dan menyerang Rasulullah hingga mengakibatkan wajah beliau terluka. Bibir bawah beliau sobek dan pipi bagian atas yang menonjol hingga 2 rantai besi perisai masuk ke dalam pipi bagian atas beliau. Namun di tengah hal itu, Rasulullah SAW malah tidak henti-hentinya menadahi tetesan darah itu dan mengusapkannya ke dada supaya tidak menetes ke tanah, meski dalam keadaan genting sekalipun. Setelah perang mereda, seorang sahabat memberanikan diri bertanya mengenai perilaku beliau tersebut. Dengan lemah lembut, Rasulullah pun menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar tentang malaikat penjaga gunung. Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku.
Mendengar jawaban itu, para sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah SAW kembali menjawab, "Sungguh, aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam." Dalam riwayat At-Tabrani disebutkan beliau bersabda pada saat itu, "Amat besar kemarahan Allah terhadap suatu kaum yang membuat wajah Rasulullah berdarah." Setelah diam sejenak, beliau bersabda lagi, "Ya Rob, berilah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Begitulah akhlak yang ditunjukkan Rasulullah kepada kaumnya. Meski dalam keadaan terluka karena musuh, tetapi Rasulullah tetap menunjukkan kasih sayangnya. Beliau tidak mendoakan keburukan kepada musuhnya, melainkan mendoakan supaya Allah memberi hidayah kepada mereka. Bahkan dalam keadaan genting sekalipun, Rasulullah tidak mau ada setetes darahnya menyentuh bumi, karena beliau takut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya kepada mereka yang memerangi beliau. Terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kemuliaan akhlak Rasulullah juga menjadikan tumbuhnya benih-benih kecintaan, mahabbah dalam hati para sahabat, sehingga rasa hormat dan jiwa rela berkorban selalu muncul dalam hati para sahabatnya. Secara tidak langsung, Rasulullah SAW juga memberikan pengajaran kepada kita supaya tidak pernah mendoakan keburukan kepada orang yang telah menyakiti kita, melainkan dengan mendoakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memberikan hidayahnya kepada orang yang telah menyakitinya. Dan sobat, seandainya Rasulullah SAW memberikan darahnya menyentuh bumi, maka sudah jelas kaum musyrikin akan kalah telak dan kerugian tidak akan menimpa kaum muslimin atas kekalahannya. Untuk itulah peperangan ini merupakan ujian dalam keimanan dan akidah umat Islam agar umat selanjutnya dapat memetik hikmah dari peristiwa tersebut dan menjadikannya sebagai teladan. Dan subhanallah sobat, begitulah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Meski dalam keadaan terluka karena musuh, tetapi Rasulullah tetap menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Beliau tidak mendoakan keburukan kepada musuhnya, malah mendoakan hidayah kepada mereka. Semoga kita tergolong umatnya yang mampu meneladani Rasulullah dalam mengarungi kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak, sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.